Salam, selamat pagi rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini saya menyapa rekan-rekan semua melalui kebenaran firman Tuhan yang hendak saya bagikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengampuni bagi banyak orang bukanlah suatu perkara yang mudah. Ketika kita disakiti, dikecewakan, difitnah, dan sebagainya. Terkadang bagi kita melepaskan pengampunan itu terasa begitu berat. Namun bagi orang percaya, mengampuni adalah keharusan. Berulang kali ditegaskan dalam bagian firman Tuhan bagaimana kita harus mengampuni. Ada anggapan ketika kita mengampuni, keuntungan terbesar itu menjadi milik orang yang kita ampuni. Seperti memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Pendapat tersebut tidaklah benar. Sebab di sisi lain, mengampuni sesungguhnya besar dampaknya bagi diri kita sendiri. Apakah keuntungan yang kita peroleh dengan kita mengampuni orang lain? Melalui pesan Tuhan pada pagi hari ini, kita akan melihat apa yang menjadi keuntungan bagi kita kalau kita bisa mengampuni orang lain. Pesan yang pertama, keuntungannya adalah kesalahan kita diampuni. Matius 6 ayat yang ke-14 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Syarat utama kesalahan kita diampuni oleh Tuhan adalah dengan kita terlebih dahulu mengampuni kesalahan orang lain. Melepaskan pengampunan bukanlah hanya berdampak pada pribadi kita sendiri, namun hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan mengasihi dan mengampuni orang-orang yang juga bisa mengampuni orang lain. Kita akan diampuni oleh Tuhan jikalau kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengapa kita harus mengampuni orang lain? Karena dosa-dosa kita pun sudah diampuni oleh Tuhan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Keuntungan yang kedua kalau kita mengampuni orang lain adalah ada kelegaan, ada sukacita dan damai sejahtera. Ketika kita bisa melepaskan pengampunan, hidup kita akan terasa begitu bebas, tidak terbebani oleh sesuatu. Urusan kita dengan pribadi kita dan orang lain juga beres. Tidak ada yang menghalangi sukacita kita. Berbeda dengan orang yang masih berkutat terus memikirkan kesalahan-kesalahan orang lain. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jikalau engkau bisa melepaskan pengampunan bagi orang lain, maka hidupmu akan ada kelegaan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Tetapi kalau engkau tidak bisa mengampuni orang lain, maka hidupmu tersiksa, hidupmu dibebani oleh sesuatu yang tidak penting. Kita tersiksa ketika kita melihat orang yang bersalah kepada kita. Kita tersiksa ketika kita melihat orang yang menyakitin kita, ketika kita tidak bisa memberikan pengampunan. Maka ketika kita bisa memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, maka kita dilepaskan dari beban yang berat itu. Maka kita akan mengalami kelegaan dalam hidup ini. Yang ketiga, pesan Tuhan bagi kita, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, hidup kita berkenan kepada Tuhan.
Orang yang mengampuni tidak meninggalkan masalah di hidupnya. Kesalahannya diampuni Tuhan, hidupnya berkenan bagi Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, berarti kita sudah melakukan firman Tuhan, berarti kita sudah melakukan kehendak Tuhan, berarti kita sudah ikut meneladani Tuhan. Bagaimana Tuhan juga mengampuni kita orang-orang yang berdosa. Maka ketika kita melakukan hal itu, Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Dan Tuhan tidak berkenan kepada orang yang menyimpan kesalahan. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang menyimpan kepahitan, dendam di dalam hidupnya. Maka saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, lepaskanlah pengampunan kepada siapa saja yang telah menyakitimu, maka hidupmu akan berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, mari kita memasuki hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, dengan kasih yang melimpah di dalam hati kita karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Mari kita pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita sepanjang hari ini. Maka hidupmu akan bebas, maka hidupmu akan penuh sukacita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, bebaskanlah hidup kita dari beban yang berat dengan cara melepaskan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepada kita. Selamat pagi, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Biarlah hidup kita diberkati Tuhan sepanjang hari ini, dan hidup kita boleh menjadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di sekitar kita dengan cara kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.